Halo semuanya, sobat Markodin. Perkenalkan kami di sini tim Fortis. Sebelum itu perkenalkan saya selaku ketua dari tim Fortis, Gigi Erlangga. Saya Basar Witanto. Saya Wajib Muhammad Jawad. Saya Rizky Maulana. Saya Yoga Utama. Di sini kami akan memaparkan salah satu kasus yang kami angkat dari materi yang telah kami buat, yaitu adalah kesetaraan gender. Kenapa pakai segala seri sih? Ribet banget. Halo teman-teman, karena saya sebagai lelaki, maka saya yang harus menjadi pemimpin dan jadi ketua kelas dari kelas ini. Gak boleh gitu dong, itu gak adil. Mentang-mentang kalian cowok, masa pilihnya juga cowok? Mana nih kesetaraan gendernya? Tahu nih gimana sih? Mana sih? Oke, teman-teman, dari masalah tadi yang sudah kita paparkan, ternyata di lingkungan sekolah kita masih kurangnya kesetaraan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, mari kita bahas. Nah, masuk ke bagian presentasi dari kami yang akan membahas masalah serta solusi yang kami temukan untuk permasalahan kesetaraan gender di lingkungan kami. Yang pertama ada masalah utama yang sering dijumpai adalah kurangnya edukasi tentang dampak dari kesetaraan gender bagi para korban. Dan kami ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengedukasi masyarakat, tetapi dengan cara yang menyenangkan agar mereka tidak cepat bosan. Masuk ke bagian sasaran. Sasaran atau target yang kami utamakan adalah para remaja yang membutuhkan edukasi dengan cara menyenangkan agar tidak mudah bosan. Kenapa sih masalah ini sangat penting untuk diselesaikan? Menurut data yang kami temukan, masih banyak masalah kesetaraan gender yang ada di dunia ini. Yang pertama, di seluruh dunia, kesenjangan gaji berdasarkan gender mencapai 20%. Yang kedua, 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim, kekerasan seksual oleh orang lain, atau keduanya. Yang ketiga, setiap 11 menit, seorang perempuan atau anak perempuan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Yang keempat, perempuan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian. Yang kelima, di Indonesia, indeks ketimpangan gender (IKG) tahun 2023 sebesar 0,447 turun menjadi 0,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan di semua dimensi menjadi faktor utama menurunnya IKG di Indonesia. Oke, jadi kita masuk ke bagian manfaat. Sebelum itu, kita bakal membuat game yaitu yang bernama Femini, yaitu game edukasi seputar kesetaraan gender untuk membantu masyarakat yang kurang paham kesetaraan gender di lingkungan dengan menciptakan konsep permainan yang menyenangkan serta informatif seputar kesetaraan gender. Dengan aplikasi ini, kami yakin dapat menurunkan tingkat kasus kesetaraan gender karena kami menyediakan edukasi yang menyenangkan, bukan hanya menonton video, tapi kami membuat game yang sangat menarik dan menyenangkan serta edukatif, sehingga pemain tidak merasa bosan dan dapat menambah ilmu dengan menyenangkan. Kelebihan ide solusi kami dari yang lain ialah kami membuat game yang edukatif dan menyenangkan, sehingga pengguna tidak merasa bosan dan sangat mudah dalam memahami dampak dari kesetaraan gender. Kenapa sih ide solusi ini sangat penting sekarang? Karena kita lihat dari grafik di samping bahwa kita mengetahui masih banyak dan besar kesenjangan gender yang ada di Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan dalam hal apapun. Maka dari itu, kami mengangkat isu sosial ini. Bersamaan dengan berkembangnya industri game, maka kami menggabungkan kedua hal tersebut supaya semua orang sadar akan pentingnya kesetaraan gender dengan cara yang menyenangkan. Cara kerja game Femini. Yang pertama, download aplikasi di website atau Play Store secara gratis. Yang kedua, buka game Femini dan buat akun jika kalian belum mempunyai akun. Yang ketiga, kalian akan disajikan beberapa bahasa, yakni bahasa Indonesia atau Inggris.
kalian dapat memilihnya. Setelah itu, ikuti langkah-langkah yang telah diberikan. Setelah selesai, mulailah dengan kustomisasi karakter dan tentukan agar kalian terlihat menarik. Yang terakhir, ialah nikmati game yang telah disediakan dengan menyelesaikan beberapa misi dan kalahkan bos, serta jadilah pahlawan wanita pertama di dunia. Kita langsung lanjut ke prototipe digital yang berupa game edukasi. Di mana tampilan awal kalian bisa membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi username, email, dan password. Apabila kalian sudah memiliki akun dan lupa password, kalian bisa meresetnya dengan mengisi email dan password baru. Setelah itu kalian mengisinya lalu login. Di tampilan lobby utama kalian akan melihat pengaturan di mana kalian bisa mengubah bahasa dari Indonesia ke bahasa Inggris, lalu menonaktifkan notifikasi dan menonaktifkan musik. Setelah itu ada tampilan profil di mana kalian akan melihat username, password, serta email akun kalian dan kalian bisa logout dari akun tersebut. Lalu kalian bisa memilih karakter antara Maya, Zeta, dan Lila. Lalu kalian akan bertemu Arnold, sang kesatria pemandu yang akan memandu perjalanan kalian dan akan memberitahukan tugas apa yang harus kalian lakukan. Seperti bertemu nenek penyihir ini untuk mengambil misi. Di sini saya menerima misi di mana saya akan menjawab semua pertanyaan yang Raze berikan seputar kesetaraan gender. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pasti akan menambah pengetahuan kalian. Dan apabila kalian salah menjawab pertanyaan dari Raze, kalian bisa mengulangnya kembali sedari awal. Setelah mengerjakannya, kalian akan mendapatkan item atau hadiah dari misi kalian. Lalu kalian bisa lanjut mengambil misi selanjutnya seperti menggunakan satu item, menjelajahi sejauh 500 meter, dan membunuh bos pertama. Setelah menerima misi, kita akan langsung menuju ke tempat bos pertama yang bernama Zegidos untuk mengalahkannya dan menjadi pahlawan wanita pertama. Kita akan menuju sebuah gua, di mana itu adalah pintu masuk menuju ke ruangan bos pertama. Rencana pemasarannya. Kami memiliki beberapa rencana pemasaran. Yang pertama ialah melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Yang kedua ialah melalui spanduk iklan, serta iklan berbayar melalui YouTube. Yang keempat, kami akan mengadakan kunjungan ke beberapa sekolah untuk memperkenalkan aplikasi kami kepada para remaja yang berada di sekolah. Visi besar kami adalah mewujudkan dunia di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama, peluang yang setara, dan kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Dalam visi ini, setiap perempuan dan laki-laki berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, saling mendukung dalam mengatasi stereotip dan diskriminasi. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum tersedia secara adil untuk semua, sehingga gender tidak lagi menjadi penghalang dalam mencapai cita-cita dan impian. Demikian presentasi perkenalan game kami. Mohon maaf bila ada salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.